Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengembangan usaha. Adapun kelompok kami, Aldi Aditya, Hadi Setio Afandi, Dimas Teguh Prasetya, Dina Indasari, Dwi Wulandari, dan Firadita Rahma. Materi perkembangan usaha. A. Siklus hidup usaha. Dalam menilai perkembangan usahanya, seorang pengusaha harus memahami adanya siklus kehidupan usaha. 1. Tahap perkenalan. Pada tahap perkenalan, awal perusahaan belum memiliki track record atau catatan dalam setiap usaha, sehingga meskipun akan melakukan go publik, yang dijadikan acuan ialah bursa paralel atau yakni bursa yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan muda yang relatif kecil, perusahaan masih menghadapi risiko tinggi, dan perusahaan dapat mengalami kerugian. Beberapa ciri-ciri tahap perkenalan antara lain sebagai berikut. A. Produk baru diluncurkan ke pasar atau market. B. Omset penjualan masih rendah. C. Kapasitas produksi masih rendah. D. Biaya per unit masih tinggi. E. Distributor kemungkinan enggan mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. F. Perlu promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produk, sehingga biaya promosi yang diperlukan juga tinggi. Strategi yang digunakan dalam tahap perkenalan antara lain sebagai berikut. A. Mendorong adopsi pelanggan. B. Mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi untuk menciptakan kesadaran produk dan untuk memberitahukan produk barunya kepada masyarakat. C. Menggunakan strategi harga peluncur atau skimming. D. Distribusi yang terfokus pada wilayah yang terbatas. 2. Tahap pertumbuhan atau perkembangan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan penjualan relatif tinggi serta produk yang ditawarkan diterima oleh pasar, sehingga memiliki tingkat risiko lebih rendah dibandingkan tahap perkenalan. Beberapa ciri-ciri pada tahap perkembangan adalah sebagai berikut. A. Mampu memperluas pasar. B. Omset penjualan yang dapat naik signifikan dan teratur. C. Produksi dapat meningkatkan kapasitasnya. D. Pasar mulai menerima produk. E. Cash flow mulai berubah menjadi positif. F. Pasar semakin berkembang, laba juga akan meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. G. Biaya per unit akan turun ke skala ekonomis. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap perkembangan antara lain sebagai berikut. A. Membuat iklan untuk menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek atau branding. B. Memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi. C. Meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur-fitur baru dan gaya, serta memperbanyak model atau varian. 3. Tahap kedewasaan atau maturity. Dalam tahap ini, pertumbuhan masih terjadi, namun masih dalam tingkat rendah apabila dibandingkan dalam bidang pertumbuhan. Beberapa ciri-ciri pada tahap kedewasaan adalah sebagai berikut. A. Kapasitas produk tinggi. B. Memiliki keuntungan yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. C. Cash flow akan berada dalam kondisi positif yang kuat. D. Pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. E. Harga produk mulai turun. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap kedewasaan antara lain sebagai berikut. A. Memperbaiki, memodifikasi, dan memperbanyak pilihan produk atau model, warna, bau, rasa, dan estetika. B. Meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar. C. Kapasitas produk dalam kondisi yang rasional. 4. Tahap penurunan. Dalam tahap ini, pertumbuhan menjadi negatif karena sejumlah permintaan produk mengalami penurunan. Melakukan diversifikasi ke produk lain merupakan strategi perusahaan yang dialami dalam tahap ini.
B. Perkembangan usaha. Perkembangan usaha ialah serangkaian proses dan tugas yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan suatu usaha. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lambatnya laju perkembangan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Faktor kepemimpinan. Berjalannya suatu perusahaan bergantung dari cara pemimpin atau sebagai komandan untuk memotivasi dalam menaikkan perkembangan usaha. Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan strategi penting dari seorang pemimpin agar mampu mempersatukan elemen yang ada dalam suatu perusahaan. Dalam perjalanan mengemban kursi kepemimpinan, seorang pemimpin sering melakukan berbagai kesalahan dalam mengambil kebijakan untuk para bawahannya. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Seorang pimpinan hanya mempercayai salah satu pekerja yang memiliki kedekatan dengannya, sehingga informasi yang masuk mengenai semua bawahan hanyalah berbentuk opini dari salah satu pekerja. 2. Lambatnya respon dari pimpinan apabila menyangkut usulan tambahan fasilitas yang akan mendukung kegiatan kerja perusahaan. 3. Apabila terjadi kerugian karena kesalahan pekerja, seorang pimpinan perusahaan hanya akan menyalahkan karyawan saja dan pihak perusahaan tidak mampu mengambil risiko atas kerugian tersebut. B. Faktor staf atau bawahan. Staf adalah orang-orang yang dipilih manajemen perusahaan untuk bekerja dan menjalankan tugas baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Staf harus mampu menunjukkan kinerja yang baik atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. C. Fasilitas atau alat. Fasilitas perusahaan dapat mendukung pekerjaan staf. Tidak adanya alat yang mendukung merupakan salah satu penghambat berkembangnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, alat kerja harus disediakan karena sangat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas pelayanan, sehingga tidak membuat waktu yang banyak. D. Informasi dan komunikasi. Sikap saling menghormati, menghargai, serta toleransi secara bersama-sama membuat suasana bekerja menjadi harmonis. Jalinan komunikasi yang baik mungkin dapat memberikan informasi yang baik dengan sesama karyawan. Interaksi informasi dan komunikasi yang lancar merupakan hal yang penting dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Visi dan misi. Pandangan dalam melangkah ke depan untuk kemajuan perusahaan dilaksanakan dengan mengumpulkan satu tujuan yang menurut pada pembentukan visi dan misi. Visi dan misi tersebut harus memiliki pandangan yang sama yang mengarah pada hal-hal membawa laba demi terciptanya kesejahteraan bagi para karyawan. Seorang pimpinan dan karyawan pasti mengharapkan perkembangan pada perusahaannya. C. Analisis perkembangan usaha. Perkembangan perusahaan bisa mencapai keberhasilan maksimal melalui kewirausahaan yang berjalan optimal. Perkembangan perusahaan ialah proses pertambahan jumlah karyawan, peningkatan modal, dan lain-lain. Karena perusahaan mengalami kemajuan, indikator perusahaan yang mengalami perkembangan adalah sebagai berikut. A. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan diperlukan sebagai alat ukur financial health atau kesehatan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan untuk menggambarkan efektivitas penggunaan aset sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utama dan meningkatkan pendapatan. Laporan keuangan digunakan sebagai alat penilaian kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan gambaran suatu perusahaan yang biasanya ditunjukkan dalam siklus akuntansi atau ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama beberapa tahun buku yang bersangkutan dan digunakan sebagai acuan. B. Perluasan pasar. Perluasan pasar adalah suatu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk yang ada di pasar sebelumnya.
Perluasan pasar berusaha untuk mencapai 4 tujuan utama, yakni sebagai berikut. 1. Mempertahankan atau meningkatkan pasar produk. Hal ini dapat dicapai dengan kombinasi strategi harga yang menarik, promosi penjualan, dan sumber daya pribadi yang didedikasikan untuk menjual. 2. Aman dari dominasi pertumbuhan pasar. 3. Restrukturasi pasar yang matang, yang manuver dari kompetitor. Hal ini memerlukan kinerja promosi yang maksimal dan didukung oleh sebuah strategi harga yang dirancang untuk membuat pasar karena menarik bagi kompetitor. C. Pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan strategi pertumbuhan di mana unit bisnis berusaha untuk menjual produk-produk yang ada di pasar. Hal-hal yang perlu diaplikasikan dalam menerapkan strategi pengembangan pasar yaitu letak atau geografis pasar baru atau produk ekspor ke negara baru, kemasan produk yang baru, saluran distribusinya yang baru, dan menerapkan kebijakan harga yang berbeda untuk menarik pelanggan baru atau membuat suasana menarik pasar yang baru. D. Pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan suatu strategi pertumbuhan sebuah unit bisnis dalam memperkenalkan produk baru ke pasar yang telah ada. Strategi ini memerlukan program pemasaran untuk mengembangkan produk agar diubah dan dikembangkan ke pasar yang telah ada. E. Pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah proses atau tugas persiapan tentang peluang potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan pertumbuhan usaha, namun tidak termasuk mengambil keputusan tentang strategi dan implementasi dari pertumbuhan usaha. Sekian dari materi yang kita sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.